Masih bersama Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota DPR dari fraksi PKS, dan juga pakar hukum tata negara Profesor Juanda, dan juga anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang tersambung melalui sambungan Zoom, Herman Hairun. Tadi sebelum jeda saya tanya ke Prof Juanda ini, ada untung ruginya. Kalau saya nyimak dari pernyataannya Prof tadi, sepertinya kebanyakan ruginya gitu ya. Tapi ada nggak sih untungnya sebenarnya kalau DKJ ini akhirnya disahkan, apalagi dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh presiden gitu. Ya, saya kira begini, saya boleh saja ditafsirkan. Dalam hukum itu tidak ada rugi untungnya, itu ekonomi. Ekonomi. Ya. Kalau hukum itu sah tidak sah gitu. Betul. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas kemanfaatan. Kalau dalam hukum itu bukan rugi. Jadi ada tujuan hukum itu minimal ya, tapi saya menambahkan 5, minimal 3. 1 keadilan, kemanfaatan, ya. Satu lagi adalah kesejahteraan. Nah, ada nggak gitu? Oke. Minimal 3 ini, keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan. Ini menurut saya ya, dari tujuan hukum itu sendiri. Jadi tujuan undang-undang itu nanti ada manfaatnya. Ada, ya. Tetap ada ya. Nah, oleh karena itu tinggal soal rumusan pasal-pasal di dalam undang-undang itu sendiri ya, yang paling urgen salah satunya adalah soal pemilihan atau tidak dipilihnya gubernur atau kepala daerah. Nah, itu saja saya katakan tadi ya. Nah, sebenarnya konsekuensi dari pindahnya ibu kota dari DKI ke Kalimantan, Ajang Pasir Utara ya, Kalimantan. Itu memang membutuhkan undang-undang DKI yang baru. Oke. Nah, persoalannya apakah memang ini bermanfaat atau tidak? Ya bermanfaat ya untuk, dan itu wajib ada, wajib ada undang-undang ini. Nah, tinggal persoalan yang kita bahas ini adalah bagaimana keberadaan penunjukan atau pemilihan. Beda itu ya. Nah, menurut saya tadi sudah disampaikan dan beberapa praksi kalau saya baca itu kebanyakan tidak setuju adanya penunjukan, ya menolak. Betul. Nah, oleh karena itu saya asal konsisten. Kadang-kadang kawan-kawan politik ini kadang-kadang bisa saja dalam 1-2 kali 25 menit berubah gitu kan. Nah, mudah-mudahan tidak berubah ya Bu ya, konsisten. Nah, kalau tidak berubah maka jelas bahwa kepala daerah, apakah gubernur atau bupati wali kota di DKI nanti adalah tetap dilakukan pemilihan pemilihan langsung, dan termasuk saya lihat calon cawapres dan capres kecuali Ganjar menyerahkan kepada DPR dan pemerintah. Tapi yang lain sudah tegas maunya tetap pemilihan langsung. Nah, keuntungan dan kemanfaatan mungkin pemilihan langsung adalah memberikan hak secara real kepada rakyat untuk ikut terlibat ya di dalam menyeleksi dan memutuskan dan memilih kepala daerah atau pemimpinnya. Dan ini adalah sebuah prinsip di dalam konstitusi kita. Nah, oleh karena itu saya pikir ini kita perlu kawal dan perlu dengungkan kepada para wakil-wakil kita di Senayan. Walaupun sekarang secara formil mereka mengatakan akan kembali pada pemilihan langsung, tetapi kita harap mereka konsisten dan rakyat menginginkan bahwa ini jangan dicabut haknya. Ya, rakyat Jakarta saya pikir pasti tetap ingin bahwa dia dilibatkan dalam pemilihan pemimpinnya. Saya kira itu. Kalau bicara manfaat, ya tetap ada manfaat begitu ya. Tapi untuk dalam konteks pemilihan langsung itu lebih bermanfaat begitu kira-kira. Bermanfaat dan lebih konstitusional, itu hak dari rakyat. Kedaulatan rakyat itu dan kebetulan ya mohon maaf ya bahwa disertasi saya salah satunya mendalilkan bahwa pilkada itu langsung. Jadi selalu saya mengatakan mohon maaf nih Pak Herman ya Bu, bahwa
walaupun secara konstitusi diatur bahwa pemilihan kepala daerah itu secara demokratis. Demokratis yang saya masuk dalam disertasi saya adalah demokrasi langsung. Yaitu Sepakat itu, Pak. rakyat. Sepakat. Nah, jadi makanya Rakyat punya hak pilih, langsung memilih gitu. oleh karena itu di setiap momen kalau ada yang mau menarik ke DPRD, saya kira itu sah saja, tetapi belum saatnya dalam 10-20 tahun ini. Saya ke Bu Kurniasi lagi, Bu. Kalau tadi Prof Juanda mengatakan manfaatnya lebih besar jika memang ada pemilihan langsung, meskipun RUU DKJ-nya ini tetap harus ada begitu karena ada rencana pemindahan ibu kota itu tadi. Tapi kan kalau PKS dari pangkal undang-undangnya sendiri sudah tidak setuju begitu. Nah, kalau Ibu melihat kemanfaatan untuk RUU DKJ meskipun dengan nanti ada tetap pemilihan langsung, itu masih ada kemanfaatan untuk warga DKI Jakarta apa tidak? Ya, yang pertama RUU ini namanya RUU PDKJ, Provinsi PDKJ, ya. Daerah Khusus Jakarta. Jadi P-nya jangan dihilangin. Provinsinya itu ya. Ya, jadi ada provinsi karena ini salah satu provinsi yang eksis kan. Ya. Dan yang kedua, kenapa kami menolak sekali lagi karena prosesnya ini menurut kami terlalu terburu-buru. Terbukti ada pasal yang tiba-tiba masuk gitu kan berbicara tentang bahwa gubernur itu ditunjuk. Nah, ini kan kalau memang dibahasnya secara detail gitu ya, kemudian juga secara pelan-pelan itu pasti harusnya ini dibahas panjang nih harusnya sebelum masuk ke paripurna. Nah, yang berikutnya kita juga ingin bahwa kita ingin ibu kota negara ini kan tetap di Jakarta karena tadi story-nya dari proklamator kita tuh sangat-sangat sakral lah gitu ya. Kita ingin itu story itu tidak hilang gitu, dan kita juga berharap proses pemerataan itu diselesaikan dengan cara pemerataan pembangunan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, kalau bicara kemanfaatan, kalau memang undang-undang ini rancangan undang-undang ini tetap dibahas, ya kita pasti sebagai konsekuensi salah satu fraksi pasti akan mengikuti pembahasan ini kan. Nah, yang kita harapkan adalah di sini lebih pada fokus bagaimana nanti pengembangan PDKJ ini adalah Provinsi DKI Jakarta ini sebagai ibu kota, mau bentuknya seperti apa, kemudian tadi misalnya pemilihannya dari rakyat langsung atau mau melalui DPRD gitu, tapi bahwa esensi demokrasi setiap rakyat punya hak pilih, itu jangan dinodai dan jangan direbut, jangan direnggut hak itu. Karena kita sebagai warga negara itu kan punya hak untuk memilih. Kalau kepala daerah yang paling dekat, dan ini harus diingat ya, kalau bicara DKI Jakarta ini juga bicara dengan beberapa kota, kabupaten, dan provinsi sekitar, tidak hanya bicara ANSI DKI Jakarta. Apalagi ini berada di pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat industri gitu. Tapi seperti kata Prof Juanda tadi, konsisten ya Bu ya, kalau politik kan 25 menit ntar berubah gitu katanya kira-kira. Kalau kita bisa anggota DPR biasanya konsisten. Tapi yang membuat tidak konsisten itu partainya, ketua umumnya. Maka dia tunduk pada partai. Jadi kalaupun mau dilanjutkan itu dibahasnya lebih pelan-pelan, jangan sampai produk gitu. Jadi produk undang-undang jangan sampai nanti revisi dalam waktu dekat gitu. Kayak kemarin kan undang-undang IKN revisi lagi gitu, jangan sampai, atau dilakukan JR itu jangan sampai. Jadi, kalaupun nanti tetap dibahas ya secara detail gitu. Ya, Kang Herman silakan. Konsisten ya berarti. RUU ini belum menjadi undang-undang. RUU ini menunggu pembahasan nanti dengan pemerintah. Jadi nanti kalau memang durasi waktu ataupun ruang partisipatori masyarakat masih dirasa cukup kurang ya, nanti kita tambah pada waktu pembahasan tingkat 2. Jadi belum sampai kita berbicara kepada JR, berbicara kepada terlalu dangkal, ke arah sana. Ya, tapi perlu kita antisipasi, Bang. Perlu diantisipasi, Bang. Dan lain sebagainya, tentu ini menjadi catatan-catatan penting gitu ya. Dan kesejarahannya jangan juga story kota negara Indonesia, Jakarta ini sakral. Ya, saya kira banyak aspek memang yang harus dipertimbangkan, termasuk bagaimana terkait dengan pemindahan ASN, penempatan ASN di sana, bagaimana dengan fasilitas sekolah, bagaimana dengan sistem sosial yang harus dibangun. Tentu memang tidak sederhana, karena belajar dari pemindahan ibu kota juga memang tidak sederhana gitu ya. Ada proses dan ada situasi yang harus ini didudukkan bersama dan menjadi konsensus gitu. Namun pemindahan ibu kota negara juga pada skala urgent, saya kira ini harus dipahami gitu ya. Dan bahkan Indonesia kan tahun 1946 pernah
pindah ibu kota juga ke Yogyakarta. Ya. Kalau melihat sejarahnya, ya mari kita buka sejarah. Saya menyukai sejarah, tapi waktu Kompas TV kan tidak cukup untuk saya menyampaikan sejarah. Nah, oleh karenanya lebih baik pada skala urgensinya bahwa undang-undang ini merupakan konsekuensi dari lahirnya undang-undang IKN, sehingga undang-undang provinsi daerah khusus Jakarta ya juga harus segera diwujudkan lahir. Nah, bagaimana lahirnya? Ya kita susun dulu, syarat penyusunan draft rancangan undang-undang ada naskah akademik, ada kita berbicara dengan pakar, dan kemudian setelah ini menjadi usul inisiatif, tentu ada catatan-catatan banyak yang ini adalah merupakan konsistensi dari partai. Seperti fraksi Partai Demokrat konsisten terhadap persoalan demokrasi, persoalan pemerataan, persoalan kesetaraan. Ini kami komit. Dan ini catatan yang tidak dapat dipisahkan pada waktu nanti pembahasan dengan pemerintah. Nah inilah yang kemudian mari kita kawal bersama, termasuk oleh profesor, oleh para ahli, praktisi. Nanti kita jagai supaya ketiga aspek, yaitu proses demokrasi, partisipatori, kesetaraan, ini memang tidak terlepas dari pembahasan undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini menurut saya yang depan harus kita persiapkan. Nah, kenapa kemudian harus juga kemarin supaya prosesnya berjalan. Jangan kemudian kita terhambat pada proses penyusunan nanti di pembahasan. Karena dan pemahaman kita juga harus betul-betul mengedukasi masyarakat bahwa undang-undang ini belum menjadi undang-undang. Ini masih RUU, masih harus menunggu daftar inventarisasi masalah. Tapi kalau terkesan tergesa-gesa kata Bu Mufidah tadi, jangan pemerintah seperti apa. Ya. Nah ini yang kemudian nanti kita dudukan bersama antara DPR dan pemerintah, kita bahas kembali. Kalau memang kita harus pertahankan pemilihan langsung, ya itu sesuai dengan keinginan Partai Demokrat. Mari kita jaga bahwa pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati di wilayah daerah ibu kota, daerah khusus Jakarta, mari kita jaga supaya dapat pemilihan secara langsung yang merupakan wujud demokrasi dan partisipasi masyarakat. Oke, jadi kalau saya sedikit rangkum perbincangan kita pagi hari ini sebenarnya dalam konteks RUU PDKJ ya Bu Kurniasih ya, Provinsi Daerah Khusus Jakarta itu pertama catatannya ya silahkan saja dibahas tapi ya jangan tergesa-gesa, kita harus kaji. Sepertinya Bung Herman juga tadi mengatakan kaji dengan komprehensif dengan berbagai pihak termasuk juga pakar gitu ya. Profesor Juanda juga bisa terlibat. Stakeholder semua begitu. Dan analisisnya juga diperdalam begitu ya. Karena tadi kan Pak Herman juga mengatakan nggak sederhana. Nggak sederhana. Dan dalam konteks itu tapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks pembahasan RUU ini, kalau saya lihat dari mayoritas fraksi ini menolak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini ditunjuk oleh presiden. Ya, silahkan saja RUU PDKJ-nya ini berjalan, tapi khusus untuk klausul ini sepertinya sulit sekali diterima oleh publik dan juga terbukti di fraksi juga di DPR mayoritas menolak gitu. Jadi untuk sementara ya. Untuk sementara kalau kata Prof Juanda. Tapi ya saya pribadi sebagai warga Jakarta, saya berKTP DKI Jakarta ingin tetap kok memilih pemimpin langsung begitu Prof. Nah ini artinya sama, saya juga ingin. Kalau lihat keputusan fraksi-fraksi, keputusannya adalah menyetujui untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya. Oke, ya berarti ya itu poinnya untuk dikawal bersama bahwa klausul soal pemilihan tapi minimal dari presiden dan wakil presiden ini dihindari untuk per gubernur. Ya sedikit Prof, silakan. Kita mengingatkan para anggota DPR yang terhormat dan mulia di Senayan itu ya. Ya, tolong bahwa memang tadi yang disampaikan oleh Bang Herman itu memang benar, ya bahwa ini masih pemula ya, artinya masih tahap awal, baru tahap rancangan dari DPR. Oleh karena itulah kita mengkritisi minimal, merespon itu secara objektif, jangan sampai nanti lambat sadarnya. Sekarang kan beliau-beliau di situ cepat sadar bahwa ternyata benar rakyat masih menginginkan itu. Oleh karena itu aspirasi rakyat tetap
perjuangkan tetap didengar. Itu saja saya minta sebagai warga negara Jakarta. Ya, ini tugasnya Bu Kurniasih juga dan Bung Heron juga. Ini sebagai wakil rakyat tetap mendengar apa yang diinginkan oleh publik, dan sepertinya publik di Jakarta masih ingin tetap memilih pemimpinnya langsung begitu ya, tidak 9 juta rakyat ya. 9 juta rakyat kalau kata Bu Kurniasih yang tapi bukan karena mau pemilu loh. Saya ingatkan itu. Ya. Jadi kawan-kawan praksi yang sekarang ini jangan karena pemilu bilang nanti berubah lagi pilkada langsung. Tahu-tahu setelah nanti siapa presiden siapa terpilih sudah berubah. Kuncinya konsistensi ini tadi. namanya sekaligus tidak mencerdaskan warganya sendiri. Oke. Baik. Iya, baik, terima kasih Bu Kurniasih Mufidayati, anggota DPR dari fraksi PKS, lalu Bung Herman Heron, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Juanda telah berbagi perspektifnya soal pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, khususnya yang saat ini sedang berpolemik begitu ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini langsung ditunjuk oleh presiden. Sepertinya penolakannya mayoritas kalau di DPR sekarang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sehat selalu juga. Dan saudara, masih ada informasi penting lainnya yang harus Anda simak di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda.